podcast, everybody, welcome back to the webinar. Today I'm going to record episode 5. Rambut aku kenapa nih? Oke, let's get started. Siapa? Satya. Oh, lega banget, mukanya lega banget. Arif. Langsung berpelukan ya. Iklan. Make my friend and graduate. Satu tempat tersisa. Siapa? Nicholas. Wah, berarti siapa nggak masuk ya? Aku kira dia masuk loh, bukan yang ini. Siapa sih namanya, lupa. Oh, sedih. Oh, aku kira dia masuk, dia nih. Pertama-tama aku mau ucap syukur banget bisa jadi salah satu peserta di COC ini, karena aku pas pertama kali reveal gitu ya buat teman-teman itu keren banget, kayak dari Singapura, dari US, dari UK gitu. Tapi meskipun mereka keren-keren gitu ya, tapi aku lihat mereka tuh kayak gak sombong, terus mau berbaur juga sama aku gitu, meskipun aku cuma sendirian dari Wordin. Iya sih, attitude mereka semua tuh jempol banget, patut banget buat ditiru. Sedih. Jujur pas ke eliminasi sih emang deserve eliminasi, soalnya yang ngerasa gak maksimal aja sih. Aku harus semangat, walaupun aku udah tereliminasi, aku harus semangat. Jadi sekian dari aku, Evan Christian Patri dari UGM. Sampai jumpa guys. 3,82. Banyak banget yang aku dapat dari sini, mulai dari bertemu kembali dengan teman-teman lama, mendapatkan teman baru, dan berkompetisi dengan mereka, di mana kompetisinya ini kita tahu sendiri kan, kita masing-masing memiliki kelebihan di bidang tertentu. Nah, kita sudah menyajikan format di mana format ini aku rasa mungkin adalah gabungan dari semua format lomba yang pernah ada. Sedih, cuma aku tahu udah ini terjadi juga, karena aku yakin kemampuanku sebenarnya aman aja, tapi masalah kondisi lainnya kayak tenangan, terus juga di itu harus perhatiin. Sebenarnya udah
ekspektasi. Terus ya dari angkatan saya sendiri udah jelas sih kayak gak mungkin ada yang di bawah saya. Karena saya di sini merepresentasikan OSN kemudian Red Science untuk Gavin dan Paul. Do your best. The war is not over. Anything could happen in this season of Clash of Champions. Dan juga itu langsung eliminasi. Jadi satu sisi aku ya udah nggak ketemu lagi sama teman-teman ke depannya. Suportif banget. Oh, Polusi bikin bantu ledakan dengan strepsil. iklan. Oh, suara ini bikin Clash of trauma. Champions Season 2. Selamat untuk 52 champions yang sudah berhasil mencapai round 3. Tantangan 52 ini ya. berjudul Multiverse Combat. Multiverse Combat. Gimana tuh multiverse? Berarti ada 2 gitu. Atau enggak, kita satu universe. Kalau universe lain tapi nggak tahu. Mungkin. Multiverse Combat. Ini kan kita udah jadi satu universe lagi. Masa dipisah lagi Iya. tuh lawan? Apa mereka mau bikin Multiverse universe Combat. 1 lawan universe 2 ya? Pas aku dengar namanya itu sendiri sih, aku ngerain ini bakal World versus One sih. Pada round ini, champions dapat memilih satu dari 4 tipe tantangan, Oke. yaitu Numeric Logic, Memory, Siapa pasti Spatial, memory. Arithmetic. Eh, Masing-masing siapa? tantangan akan Lalu siapa sih yang juara 1 kemarin? 13 champions. Champions dapat memilih sesuai dengan peringkat pada game di round sebelumnya. Ada apa lagi ini? Ternyata ada game lagi guys. Game buat mikir lagi yang otak aku udah stres banget di memorizing. Wah, gila. COC sadis. Wah, berarti ada 4 jenis nih. Ini nguntungin kita sih. Jadi kita bisa milih sesuai Iya, kemampuan kita. enak sih. Yang di match pasti bisa milih aritmatik atau enggak numeric logic. Aku jadi bisa ngamanin nih posisi aku dengan skill yang aku punya Syafa di kan, bidang yang benar. aku suka. Yang bikin tricky itu Gila, itu Syafa menurut ngafalin kita 4 di Super deck. League. Jadi kalau kita di bawah itu ya udah nggak bisa milih apa-apa. Untung aku lumayan di peringkat Otaknya atas, di jadi luar aku bisa nalar. milih yang aku mau. Hati-hati Gila. dalam memilih jenis tantangan. Pertimbangkan skill masing-masing dan lawan yang mungkin akan dihadapi. 3 pemain yang gagal pada setiap tantangan akan tereliminasi. Langsung 12. That's a lot. Champions, bersiaplah menghadapi tantangan selanjutnya. Syafa, champions dengan peringkat pertama, silakan pilih jenis tantangan Multiverse Combat. Memory lah. Saya memilih memori. Jelas. Siapa udah ketebak pilih memori. Terus aku pilih apa? Nadia, Di Memory. Multiverse Combat ini aku ngeliat ada 4 pilihan game. Terus salah satunya ada memori. Ya udah, saya memilih memori. Nevan, Saya memilih aritmatik.
Hafiz. Saya memilih memori. Kalau misalkan aku pilih memori, aku cukup kalahin orang-orang yang udah aku kalahin sebelumnya. Kalau untuk sekedar lolos ya, gitu. Deal. Saya memilih spasial. Dia ini cukup cerdik. Meski matematikanya kuat, tapi dia tahu kalau melawan anak olimpiade pasti jauh lebih kuat anak olimpiade. Atau mungkin karena dia emang unggulnya di bidang yang rata, karena dia UTBK gitu. Joshua. Saya memilih numerik logik. Dan. Saya memilih numerik logik. David Go. Saya memilih aritmetik. Gwen. Saya memilih spasial. Oh, Kalau aritmetik sama aku kira numerik aritmetik. logic itu bakal diisi sama orang-orang IMO atau olimpiade-olimpiade lain lah. Yang pasti istilahnya kalau aku masuk sana bunuh diri gitu ya guys. Jadi ya udahlah pilihannya antara spasial atau memori. Tapi memori ada siapa? 208 kartu atau seperempatnya guys. Jadi ya udahlah kita cari yang mungkin masih general. Jadi aku pilih spasial akhirnya. Yes. Theo. Saya memilih aritmetik. Zaidan. Saya memilih aritmetik. Roshe. Saya memilih aku bingung sih karena aku ngerasa kayak sebenarnya bisa semua tapi kok di semua tempat pada jago-jago nih kayaknya jadi aku yang mana ya Cek, pilih aja cepet, udah apa aja kamu jago kok. akhirnya aku pun memutuskan untuk milih aritmetik. Aku ngerasa di arithmetic itu kita semua punya basic yang sama terkait dengan hitung-hitungan dasar, jadi yaudah sih, let's just go for it. Rafael. Saya memilih memori. 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 Oh, numerik logik masih 2. Spasial masih 2. Ferdino. Saya memilih spasial. Spasial 3. Makanya aku selalu lolos ke babak selanjutnya gara-gara game memori. Cuman dari dulu aku gak pernah mikir bahwa aku tuh jago memori. Yes. Jadi ya udah aku pilih spasial lah. Aku ngerasa aku lebih bisa ngebayang-bayangin padahal. Stefan. Aku nggak ambil numerik sama logik karena udah pasti dua game itu bakal diambil sama banyak anak-anak IMO atau setidaknya yang logik sama matematika kuat. Dan bukan aku nggak bisa, tapi karena aku udah lama gak ngitung dan pasti aku bakal sangat cepat sama mereka. Saya memilih memori. Spasial. Spasial. Numerik logik. Spasial. 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 Kayaknya pada ngehindarin aritmatik sama numerik logik nih, makanya pada masuk spasial semua. Atau mungkin malah ngehindarin aku ya? Aryo. Numerik logik isinya udah orang-orang hebat semua. Aduh, di sana masih ada Semua pemikirannya sama ya. Kayak mereka lihat dulu ini mereka bisa semua. Tapi dilihat musuhnya, oh ini jauh lebih master. Jadi ganti yang lain. Walaupun mereka memang lebih jago di situ gitu, tapi karena udah ngelihat saingan yang benar-benar, jadi mereka pindah. Iya. Kita nggak ingin Satya masuk ke sini karena Satya saingan yang berat ya. Jadi kalau bisa harga aja yang masuk yuk. Saya pilih numerik logik. Zahran. Saya memilih spasial. Oke, jadi aku ini kan lebih jagonya tuh di numerik, hitung-hitungan dan juga spasial ya. Cuma di numerik itu aku lihat isinya para monster semua nih. Jadi aku kabur aja ke spasial. Gilbert. Saya memilih numerik logik. Austin. Saya memilih numerik logik. Oh, jadi pas saya pilih numeric logic, saya lumayan confident sih. Logic saya lumayan jago. Shan. Saya memilih numerik logik. Aritmetik. Spasial. 3 slot tersisa di tantangan spesial. Memori masih 6 ya, sama aritmetik. Numerik logik. Oke. Spasial paling banyak. David S.
Saya memilih spasial. Spasial. Rama, Mereka tuh bukan fokus ke apanya, spasial, numerik, aritmetik, bukan itu, memori bukan itu, tapi mereka tuh fokus ke siapa yang ada di dalam itu. Karena siapa yang bisa ngalahin siapa kalau di memori kan? Nggak mungkin. Memori yang akhir-akhir terpaksa ambil memori kan ya. Oh iya benar juga. Numerik logik Saya sih memilih- berapa sih? 7 ya? 6 Memori. memori. Paman juga milih memori. Kita ini sama-sama anak teknik loh. Kita mau game bareng di sini. Joan, Aritmetik. 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 Spasial. Vanes, Saya memilih numerik logik. Ini logic numeric itu rupanya diisi oleh semua orang imo IOI gitu. It's like such a stupid thing to do, and I feel like, yeah, I've dug my own grave and like it's time to go home. Aku nggak terlalu kuat di memorizing. Oke lah, aku langsung kayak nggak bisa nih. Terus aku lanjut kayak mikir spasial, bagian spasial untuk kursi ke-13. Terus di sebelah aku ada teman dari Korea juga, Lutfi dari KAIS, dan dia Lutfi, Saya memilih spasial. slot untuk tantangan spesial sudah habis. Champions dipersilakan memilih Waduh. tantangan lainnya. harus banget di sebelah aku. Aku harus gimana? Gitu. Terus aku langsung yang kayak, oke, aritmatik, let's go. Kai, Saya memilih aritmatik. Memori. 3 slot tersisa di tantangan memory. Numerik logik. Gak ada yang mau ke numerik logik. Numerik logik masih 5 lagi. Bernard, Saya memilih aritmetik. Ada 3 matematika slot lagi. tersisa di tantangan arithmetic. Berat. Calvin, Saya memilih memori. Mo, Saya memilih Numerik logik. memori. Ben, Saya memilih numerik logik. Arkan. Saya memilih aritmetik. Memori. Slot untuk tantangan spesial dan memory sudah habis. Champions dipersilakan memilih tantangan lainnya. Mau nggak mau. Keiko, Saya memilih numerik logik. 3 slot tersisa di tantangan numeric logic. Abel, Saya memilih arithmetic. Hai Abel, kamu kenapa pilih multiverse combat arithmetic? Bel, Oh iya kak, kenapa? wah jam koma nih Abel, mending makan cornetto black and white dulu. Wow, thank you so much. untuk tantangan spesial, memory, dan arithmetic sudah habis. Champions dipersilakan memilih tantangan lainnya. Oh well, Numerik logik. what can I say? Nomor 50 nggak bisa apa-apa. Jadi aku Dia apa computer science and mathematics Apapun yang bisa dapat, ya lah. udah, jalanin aja. Itu aku kan peringkat terakhir. Itu nomor Sebelum aja. aku masuk ke bagian yang numerik logik, itu aduh, aku udah panik banget karena ini bukan spesialisku kan. Seluruh champions telah memilih tantangan yang akan mereka hadapi pada round ini. Berikut adalah jenis tantangan yang dipilih setiap champions. Champions yang memainkan multiverse combat arithmetic adalah Mulai tegang.
Singapore Math, kursus matematika soal Champions harus menyelesaikan 3 soal kriptaritum berantai dalam waktu secepat mungkin. Wah, kriptaritum kemarin nih. Aku tahu sih kalau kriptaritum itu memang salah satu jenis soal numerik logik yang keluar di season 1. Tapi aku nggak nyangka sih kalau bakal keluar di season ini dan juga dengan level yang ditingkatkan. Kriptaritum Brunton. Kayaknya ini a lot of pattern recognition and logic. Bener sih sesuai namanya. Pasti kasih tahu game yang kriptaritum. Jujur, itu sesuai dengan ekspektasi aku. Wah, ini sih permainannya mirip banget ini. Improvisasi tingkat lebih sulit dari Clash of Champions season 1. Masing-masing soal menggunakan simbol dan 3 operator yang harus dipecahkan. Operator yang tersedia adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tersedia 6 chart yang berisi total 45 soal yang harus dikerjakan secara berebutan. Soal dengan indeks angka yang lebih besar memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jika jawaban benar, maka soal tersebut dinyatakan selesai dan tidak boleh dikerjakan oleh champions lainnya. Jika jawaban salah, soal tetap tersedia dan bisa dicoba lagi oleh champions lainnya. Setiap soal hanya bisa diklaim oleh satu champion. Untuk menjawab, champions harus mengangkat bel dan menyebutkan secara lisan jawaban dari seluruh simbol dan soal tersebut. 10 champion pertama yang berhasil menyelesaikan 3 soal akan lolos ke babak berikutnya. Sedangkan 3 pemain lainnya akan tereliminasi dari Clash of Champions. Kalau di season pertama, kriptaritumnya hanya 1 operasi. Di sini berurutan bisa sampai 3 operasi. So my strategy is to not be on the same board as those IOI or IMO kids. I'm pretty sure this is the strategy for all 6 of us who are not in the IMO or IOI or the IPHO ones. Itu kriptaritumnya udah naik level, udah berantai, operasinya banyak. Banyak lagi. kan. Aduh, kacau. faster than all ada ya kan, karena yang dipilih kan top 10. Wah, tambah kali kurang bagi, tunggu lagi nih. Fix ini bukan dari season 1 sih. Multiverse Combat, Numeric Logic 3, 2, 1, dimulai. Hampir sama. Bersamaan. Ya, problem A1. 50 dikali 5 ditambah 50 sama dengan 100, dikurang 15 sama dengan 85, dikali 8 sama dengan 680. Benar. Duh, kenapa aku takut buat sama Adin sih? Dia kan jago matematika. Duh, kacau ini. Yes! Aku berhasil jadi yang pertama untuk mendapatkan jawaban benar yang pertama juga. Aktuari. Problem C1 99 tambah 11 sama dengan 110, dikurang 9 sama dengan 101, dikali 9 sama dengan 909. Benar. I just need to be stand on like one of the flip chart and be focused on doing it. Pas masuk game numeric logic ini, itu rasanya kayak neraka banget. Soalnya di dalam itu isinya anak Olimpiade Matematika Internasional sama ada anak Olimpiade Informatika Internasional. Problem E1 59 tambah 51 110 kurang 15 dan 5 kali 10 dan 50. Benar.
Setia bandit. 21 tambah 91, 912, kurang 9, 13 kali 3, 39. Benar. Vanes, problem D1, 98 ditambah 91 sama dengan 189 dikurangi 99 sama dengan 90 dikali 9 sama dengan 810. Benar. Problem E2. 89 ditambah 11 sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Benar. Problem C2, 59 tambah 51 sama dengan 110 dibagi 2 sama dengan 55 dikurangi 5 sama dengan 50. Benar. Yes, aku udah bisa benar jawab 2 soal. Aku tinggal perlu jawab 1 soal lagi. Computer Jadi science. juara 1 di game ini. Kalau di season 1 ada Sandy, di season 2 ini ada 12 Sandy. 11 ditambah 99 sama dengan 110 dibagi 5 sama dengan 22 dikurangi 1 sama dengan 21. Benar. Problem B2, 98 tambah 91 sama dengan 189 bagi 9 sama dengan 21 kurang 9 sama dengan 12. Benar. Problem D2, 21 tambah 91 sama dengan 112 bagi 4 jadi 28 kurangi 14 jadi 14. Benar. Gila Satya ya. Problem C3, 11 tambah 98 Joshua sama dengan 109 dikali 9 sama dengan 981 dikurangin 89 sama dengan 892. Benar. Joshua dari Oxford lolos. Gila. Yes, akhirnya aku bisa jadi peserta pertama yang lolos untuk game ini. Si Joshua udah selesai. Cepet banget ya. Salah satu teknik yang banyak aku gunakan di cryptaritum ini adalah teknik bounding, yaitu sadar bahwa misalkan kalau bilangan 2 digit ditambah 2 digit itu kalau menjadi bilangan 3 digit itu tidak mungkin melebihi 200. Jadi kalau ada 2 digit ditambah 2 digit menjadi 3 digit, digit pertama dari bilangan ratusan tersebut pasti adalah 1. Kemudian setelah menemukan salah satu dari simbol tersebut, kita harus mengisi semua simbol yang sudah kita temukan dan juga menyadari bahwa ada beberapa simbol yang terulang. Contohnya kalau misalnya ada bilangan 2 digit yang terdiri dari simbol yang sama, misalkan segitiga dan segitiga, itu pasti kelipatan 11. Nah, observasi ini membantu aku untuk menemukan bilangan apa yang mungkin yang merupakan kelipatan dari 11 misalkan. Ini jawaban aku untuk soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal terakhir. Dan 3 jawaban ini yang membuat aku bisa lolos pertama di game ini. Bandit. Satya nih pasti. Nabil E3. 21 ditambah 81 sama dengan 102 dikali 4 sama dengan 408 dikurangi 188 sama dengan 200. Benar. Aryo, F1. 89 tambah 11 sama dengan 100 kurang 1981 kali 10 810. Benar. Vanes, B3. 55 tambah 50 sama dengan 105 dikali 3 sama dengan 315 dikurangi 110 sama dengan 205. Benar. Di game ini aku agak heran karena pas aku nyamperin papan kadang-kadang orang malah pergi. Apa teman-temanku takut ya sama aku? Aku
bingung pas aku pertama ke Bode ada Vanes, terus ke C ada Austin, ngeri-ngeri semua. Kenapa mereka pada duduk dari board F ya? Apakah soal di board F sesusah itu? Aryo F2 61 tambah 61 122 bagi 2 61 kurang 6 55. Kenapa ya 61 kurang 6 jadi 55? 61 Oh iya 61 kurang 6. 55. Kirain 66 kurang 6. Dean D3 99 ditambah 91 sama dengan 190 dikali 5 sama dengan 950 dikurang 155 sama dengan 395. Nabil M4 263 ditambah 63 sama dengan 326 dibagi 2 sama dengan 163 ditambah 63 sama dengan 226. Yang kedua UI. Akhirnya lolos. Nabil, kau kan anak kedokteran. Kok bisa sih ngerjain kapitalisme? Dapat lagi. Apa sih yang kau bisa ini? Satya belum ya? Udah makin susah. Duh, aku bukan tipe penghitungan cepat sih. Aku juga gak terlalu kenal pattern di cryptaritum. Tapi aku yakin masih ada kesempatan. Aku try to do like those 2 digits and 3 digits and try to be faster than the other people next to me doing the same question as mine lah. Problem D4, Vanes 787 ditambah 88 sama dengan 875 dibagi 5 sama dengan 175 dikurangi 88 sama dengan 87. Satya belum. Yes, akhirnya aku bisa masuk ke peringkat ketiga. Tapi aku udah expect sih, karena namanya kunci ini udah makan sehari-hariku. Nah, untuk nyelesain soal terakhir itu, aku kan lihat ada segitiga dan persegi. Nah, di baris pertama, ratusan itu segitiga. Tapi di hasilnya, di baris ketiga, ratusan itu persegi. Berarti selisih segitiga dan persegi itu cuma 1. Nah, jadi aku mulai ngecek kalau segitiganya itu 1, perseginya 2, itu gimana? Segitiga 2, persegian 3, itu gimana? Dan seterusnya. Nah, pas ketemu segitiga 7 dan persegi 8, itu pas banget persamaan cocok. Nah, sisanya di bawah itu tinggal ngikut. Dan dapat dari jawabannya. Makin susah. P4 Austin 495 tambah 54 sama dengan 549 bagi 3 sama dengan 183 kurang 45 sama dengan 138. Eko problem C4 898 ditambah 88 sama dengan 986 dibagi 2 sama dengan 493 dikurangi 99 sama dengan 394. Dean problem E5 931 ditambah 91 sama dengan 1022 dikurangi 929 sama dengan 93 dikali 11 sama dengan 1000. Wah. Dari ITB lolos. Aku lolos. Sudah kudungkong. Sebenarnya oke sih, tapi kalau tadi strategi dulu di optimal, harusnya ini bisa lebih tinggi dari bintang. Wah, Dean aja udah kerjain ini. E5. Kamu dapetnya apa tuh nanti? E6. Kan makin belakang makin susah. Aryo, Aryo satu lagi.
99 tambah 19 118 kali 8 944 kurang 133 811. Benar. Yes. Dari UI. Saat aku berhasil menyelesaikan soal ketiga, di situ aku kayak yes, lolos. Seluruh beban tubuhku hilang dan aku bisa lanjut ke babak selanjutnya. Aku kecewa juga sih, kayak kecurian 2 kali coba. Oh tidak, 30 detik kali. Tiba-tiba ada yang datang terus kayak nggak ada 10 detik, bener dia. Itu masih ada A3 loh. 5 kuman bersisa. Saya lihat kan ada beberapa orang kok sebelum dapat skor sama sekali, termasuk aku. Shen, Soalnya Nicholas. kalau kan Mbak Angel. Waktu ngeliat Nabi lolos, di sana aku langsung terpesona. Matematiknya jago banget ya. Waduh, aku juga harus bisa nih. Meskipun aku cewek satu-satunya di game numerik logic ini dan background di bisnis, aku bakal buktiin kalau aku bisa lolos. Period. Problem D5, 981 ditambah 88 sama 1069 dikali 9 sama dengan 9621 dikurang 1600 sama dengan 8021. Benar. Problem 4, 22 ditambah 82 104 kurang 84 20 dibagi 2 10. Salah. Arif, Unan, problem A3 88 ditambah 13 101 dikali 3 303 dikurang 201 hasil 102. Benar. Problem B5 992 tambah 29 1021 kali 9 9189 kurangi 8918 sama dengan 201. Benar. Austin C5 Satu 912 lagi. tambah 19 sama dengan 1011 kali 2 sama dengan 2022 kurang 192 sama dengan 1830. Benar. Austin dari Columbia University. Lolos. Sebenarnya ini memang karena ngantri sih, bukan karena ngerjain soalnya, karena ngerjain soalnya tulis dan tapi to answer the question you have to like line up, and honestly that takes quite a while. If someone from your course already lines up, it's like you want to move on to another course because very high chance that they get it correct, you know. So like to not waste any of your time, that's what I do. Setia masih belum. Masih ada A4 F4, mereka ngindarin A sama F ya. Keiko problem F4. Finally. 99 ditambah 19 sama dengan 108 dikurangi 18 sama dengan 90 dibagi 9 Salah. Satu lagi. F4 22 tambah 82 104 kurang 84 20 dibagi 2 10. Salah. E6 Satya NUS E6. 87 tambah 787 sama dengan 874 dikurangi 759 jadinya 115 kali 5 575. Benar. Satya dari MUS. Lolos. Ya Padahal ini tadi kedua loh. enggak sih, tapi masa sih aku nomor 7. Tiga tempat tersisa. Ini musiknya makin bikin kita jadi tegang deh. Keiko problem F4. 88 ditambah 18 sama dengan 106 dikurangi 26 sama dengan 80 dibagi 8 sama dengan 10.
Benar. MTU lolos. I feel lega banget, obviously bisa main lagi di sekarang top 40 gitu, jadi the top 50% of Clash of Champions season 2. Dua lagi. Berat. Masih Satya yang di 6 ya. Dua tempat tersisa. F5 927 ditambah 92 sama dengan 1015 dikurangi 912 107 107 dikali 11 1177. Benar. Dia yang kelima dia bisa jawab. Ben C6 759 ditambah 88 sama dengan 877 dikali 9 sama dengan 7.893 dikurangi 887 sama dengan 7.006. Benar. Arif Unan B6 789 ditambah 89 878 kali 9 7902 dikurang 996 hasil 6906. Benar. Satu lagi Arif. 7 33 kali 3 sama dengan 39 tambah 12 sama dengan 111 dibagi 3 sama dengan 37. Dua lagi, satu lagi. Satu lagi. Problem D6 890 tambah 99 sama dengan 989 kali 9 sama dengan 8901 pohon 9 dengan 702. Benar. Duh, kejar-kejaran nih. 4 orang kejar-kejaran. Otomatis semua orang udah punya 2 soal kan, cuman aku yang punya 1 soal. Gilbert berhasil menyelesaikan 2 problem. Tersisa 1 problem lagi untuk diselesaikan. Bonus Arif. Arif menang G7 11 dikali 5 dengan 55 ditambah 5 G7. 111 dibagi 3 37. Anjir, lama banget. Oh. Gila, Arif tuh ngejar banget loh. Yang awalnya dari 0 bisa sampai ke 3 dalam waktu yang gak terlalu lama. Keren. Lanjut ke challenge berikutnya. Aduh, satu lagi dia rebutan sama 3 orang. Satu tempat tersisa. Aku bener-bener struggling banget sih waktu ngerjain ini karena kayak nggak tahu kenapa kayak aku berusaha mati-matian buat ngerjain soalnya tapi kayak otak gue bener-bener nggak jalan gitu. Meniki mana? Panik kayak. Tapi aku tetap semangat sih. Aku bakal buktiin. Aku gak bakal kalah sama orang-orang rasional itu. Yes, of the confidence. Today itu cukup optimis karena Zip pertama selesai untuk yang soal pertama. Kemudian untuk soal kedua, tak kenapa dia udah blank and it just like went back off. Yang bikin susah di game itu kita harus cepet-cepetan dan itu memerlukan tekanan connection yang tinggi karena kita perlu tahu banyak pola supaya bisa solve dengan cepat. Shit. Anjir. Abang punya satu.
27, 23 kali 4 sama dengan 92, tambah 29 sama dengan 121, dibagi 11 sama dengan 11. Yes, akhirnya aku lolos juga. Dia nggak bisa lah. Seperti lolos. Kepada Gilbert, Matt, dan Nicholas, karena berhasil menyelesaikan 3 soal hingga game berakhir, kalian berhasil dan Clash of Champions. Jujur sedih banget sih karena nggak expect bakal keluar cepat ini, karena ekspektasi aku juga lumayan tinggi. One thing that very memorable is, you know, when we left with 4 people left, so like 3 of us actually, me, Ben, and Aishay, it's actually done for the third question already. So we are rushing for the bell, like every single of us, but okay, Shen got it. What I get when joining this Clash of Champions is I met a lot of Indonesian friends, like from Stanford, Oxford, and also met a lot of amazing people in Indonesia. It's like they okay, very amazing and very grateful for you guys. Maybe this is the end of my Clash of Champions journey, but this is just the beginning of my story. Ya, sejujurnya sih sedih ya guys ya. Harusnya aku tuh targetin bisa ya itu lah, atas lah 20 lah. Dari 80 ke 50 lah. Dan mungkin terakhir dari aku, at least aku udah mencoba daripada enggak sama sekali. Itu sih. Jadi kami itu kejar-kejar Iya, si Ben tadi. jawabannya benar dan dia lolos kan. Dan saat saya waktu itu aku lebih 1 detik, harusnya aku yang benar. Sayang banget sih. Multiverse Combat, Numeric Logic, selesai. Sekarang apa nih? Memori. Java Bandit. Guru, ujian dengan secara ekstrim. Ekstrim. Dan memiliki informasi dengan presisi. Akan dibagi menjadi 3 fase. Fase yang rise, recall, dan review. Di game memori kali ini aku nggak tahu sih bakal ada apa. Tapi aku mikirnya kita bakal ngapal angka. Pas aku ada di dalam ruangannya, aku jujur bingung. Kira-kira apa yang bakal dites lagi ya? Kita udah suruh ngapal kartu. Apa jangan-jangan kita suruh ngapalin lukisan? Bener. Diberikan waktu selama 30 menit untuk menghafal posisi daya dan angka yang tersebar dalam kotak berukuran 20 kali 20. Selama fase, Champions diperbolehkan 20 kali 20. That was insane. catatan untuk membantu proses mengingat. Namun, setelah waktu habis, seluruh catatan akan dikumpulkan. Men, 400 dalam waktu 30 menit. Fase recall. Selanjutnya, peserta akan menerima kertas hasil kotak-kotak kosong. Dalam waktu 10 menit, mereka harus mengisi posisi daya dan menambahkan angka-angka sesuai aturan itu. Oke. Berikut pengisian angka. Setiap angka menunjukkan jumlah diamond yang berada di sekitarnya, mengikuti arah atas, bawah, kiri, kanan, dan diagonal. Terakhir ada fase review. Pada fase terakhir,
Sistem HDMS akan memberikan pertanyaan yang diisi beberapa kotak tertentu. Harus hafalin 400 kotak. Dan di setiap kotak harus ditaruh keterangannya lagi, angka atau diamond. Tapi aku yakin, aku pasti bisa. Untuk satu kotak yang dijawab benar akan mendapatkan 1 poin. Jika salah, maka Anda mendapatkan poin. Apabila Charles menjawab semua kotak diamond angka yang sama, maka Anda tidak valid dan diberikan poin 0. 10 champions yang paling cepat menemukan 30 poin akan otomatis lolos ke babak selanjutnya. 3 pemain peringkat terbawah akan tereliminasi dari Clash of Champions. Awal lihat rumusnya jujur aja kelihatan complicated. Ingat diamond, ingat posisinya, ingat angka at the same time. Satu game sama yang ngapalin kartu di atas 100. Aku aja 50 nggak nyampe. Gini loh harusnya. Seni mah. Gila, 20 kali 20 400. Wow. Ini gampang sih, tapi tricky. Kita harus teliti. Kalau enggak, bakal salah ke depan-depannya. Disregard semua numbernya, fokus hanya ke booleannya aja. Dan cara ngapain booleannya, karena itu in a grid, jadi aku bikin apa ya, kayalan di kepala gitu. Ini bentuknya kayak apa sih, ini bentuknya kayak apa sih. Aku ngafalin mulai dari huruf A dulu. Kira-kira dari huruf A ini permatanya ada di nomor berapa aja. Misalkan di nomor 3, di nomor 5, 6, dan bla bla bla. Jadi aku hafalin A itu nomor berapa aja. Aku bayangin jadi suatu gambar dan aku jadi kayak nanti pas lagi ada keras kosongnya aku jadi ikutin gambarnya lagi. Entah kenapa aku nggak bisa nemuin pola di grid yang bisa aku pakai buat ngapalin si kotak-kotak itu. Oke, aku udah hafalin gridnya, aku banting 3x3 per barisnya. Aku berani sih buat pakai strategi binary numbers karena aku ingat gridnya itu antara kosong atau keisi data, sehingga aku bisa dapat pola binary numbers seperti 011, 001, dan lain sebagainya. Lalu dari binary numbers itu aku translate menjadi angka biasa menjadi suatu objek. Lalu aku padukan deh dengan metode logic, jadinya bisa nyantol deh. Belajar dari game sebelumnya, di sini aku berusaha kalau misalkan ada sesuatu yang harus dihafal, bikin asosiasi dan story itu jadi bisa lebih gampang dan lebih lancar buat inget-inget lagi. Pas aku coba hafalin, diamondnya kok yang sama gitu ya, ada pola yang sama gitu. Kayak kiri atas tuh sama sama kanan bawah. Nah itu tuh kayak diputar aja gitu. Sisa waktu 15 menit. Apa aku pakai simbol huruf aja ya? Dan di situ aku baru kepikiran kalau misalnya pakai simbol huruf di setiap kolom untuk setiap baris dari 1 sampai 20 itu cukup efektif. Nah itu ono satu sing digerak no tangan nih jari ini jadi kayak jalan gitu. Aku gak ngerti deh lah kok ngitung dari kiri ke kanan kasih 1 atau 2 atau 3 itu geraknya jarinya kayak Dan aku ngafalin itu pakai gerakan tangan biar makin maklum di otak. Seperti contoh ada sumo meruntuhkan menara Eiffel di A3, ada orang pakai kacamata makan sate di B1. Unik ya gitu. 3, 2, 1. Fase memorize selesai. sing susah yo recalling sih pengen wis ngapalno 20 line terus habis itu tak kayak cerita dari misalnya aku skip satu cerita aku ya gak bakal sadar misalnya ke skip saya ceritanya ya absurd ket awal bener wis anomali. Sebetulnya nggak susah, tapi memang bertarung dengan waktu banget. Dengan waktu yang sesingkat itu, aku harus ngisi diamond yang sebenarnya aman, tapi aku juga harus ngisi angkanya. Kebanyakan struggle-nya di situ sih. Cara ngisi
si angkanya sih sebenarnya kita tinggal lihat posisi atau letak dari diamond-diamondnya itu. Kalau di sekitarnya ada 3 diamond, ya kita tinggal isi dengan angka 3. Kalau di sekitarnya ada 2, ya tinggal isi dengan angka 2. Ya terus aja sih sebenarnya. Tapi ya memang kesulitannya kita itu perlu ngapalin posisi atau letak dari diamond-diamondnya itu. Kalau udah tahu pola, udah hafal semuanya, isinya gampang. Karena ternyata tadi itu udah langsung dikasih duitnya. Ya aku nggak usah gambar duitnya, nggak usah pastiin spacingnya bener atau enggak. Sehingga nggak ada kayak mismatch apa-apa, tinggal sesuai apa yang kita tahu kayak tensinya apa. Sisa 1 Syafa mana? Ada Nadia. hamalan aku yang harusnya di baris 11 atau baris 12 itu malah aku taruh di baris ke-13. Makanya ketika aku coba lihat di baris ke-15 kok beda ya hamalannya, ternyata aku ada yang salah nulis dan akhirnya mau nggak mau aku harus benar-benar ulang lagi nyoret-nyoret lagi yang salah itu dan dibenerin hafalannya. 5, 4, 3, 2, 1. Fase recall selesai. Selanjutnya adalah fase review. Jujur, yang itu 3 kali pulau. Sekarang, soal 1. 3 kali 3 dari F2 sampai H4. Hasil dari fase recall yang aku lakuin sih itu benar-benar ngebantu buat menjawab di fase refill ini gitu. Karena aku jadi nggak perlu inget-inget lagi dan aku tinggal lihat aja hasil yang aku dapetin dari fase recall. Oh, Rahman dulu yang paling submit. Syafa keempat. Nadia belum. Udah. Waktu fase fill in itu aku cuma ngisi mana letak diamond-diamondnya itu. Pas waktu reveal itu aku ternyata struggle banget buat cari dan hitung angka-angka yang di kotak-kotak kosong. Dan disitu aku baru sadar ini seharusnya waktu fase fill in aku sekalian isi angka-angkanya. 3, 2, 1. Fase review selesai. Jujur aku ini deg-degan banget waktu fase review karena masalahnya bukan hanya kita harus benar jawabannya, tapi juga harus cepat jawabnya. Karena bisa aja kalau misalnya kita walaupun benar tapi peserta yang lebih cepat, bisa aja kita nggak bisa ngamanin full spot untuk bisa lolos dari babak ini. Jawaban yang benar pada soal pertama adalah Calvin ya. 14 detik. soal 2. Angka sekitar 3 kali 3 dari P5 sampai F7. Syafa pertama. Calvin ketiga. Tadi yang pertama. Sisa 30. Aku agak lost nih, agak gak yakin sama jawaban. Tapi aku milih untuk tetap tenang dan aku fokus. Aku pasti dapat jawabannya. 3, 2, 1. Fase review selesai. Hafiz. Aku udah input nih, terus salah input, aku delete, terus tiba-tiba entah kenapa waktunya tuh udah habis, jadi aku nggak input jawabanku. Jadi salah satu nomorku itu nggak ke input. Jadi dari situ aku kehilangan banyak nilai potensial. Itu di round pertama dan kedua, peserta lain pada cepat banget jawabnya. Dan di situ aku beneran kena pressure banget. Hafiz. Jawaban yang benar pada soal kedua adalah Syafa 10 detik. Gila Hafiz langsung
langsung 9. Soal ketiga. Gila, Hafiz langsung 9 guys. Awal sekolah 3x3 dari E7 sampai E9. Pas submit tiap grade-nya aku udah yakin sih benar semua, hafal semua soal. Fase review selesai. Aku yakin banget aku bisa dapat perfect point di 3 soal awal itu. Jadi aku yakin lolos lah. Jawaban terbenar pada soal ketiga adalah Java kelima. Perfect ya, Hafiz ya. Ini sering banget sih guys. Kita tuh nggak tahu kita benar atau salah. Tapi kalau di round 1 sampai 3 aku benar semua, aku tinggal butuh 3 poin lagi untuk lolos di round 4. soal 4. Awal sekolah 3x3 dari E12 sampai I14. Hafiz pertama. Syafa belum. Nah, pakai soal keempat, aku yakin nih, aku pasti lolos. Fase review selesai. Aku yakin aku bisa masuk top 5 please. Poin atau jawaban yang berhasil lolos mendapatkan 30 poin. Gokil banget, gila. Calvin dia bisa top 1 dan dia bisa bener semua dengan waktu secepat itu. Aku penasaran sih kalau cara dia gimana, tekniknya gimana. Yes, aku akan dapat peringkat 1 dengan nilai 36 dari 36. Perfect. Berhasil mendapatkan 35 poin. Selamat. Rafa lolos ke babak selanjutnya. Coba 1. Jujur aku kaget banget sih dan gak expect kalau ternyata Rafael bisa lolos dan dapetin peringkat kedua. Ya artinya dia berarti ngalahin Nadia dan siapa? dimana mereka berduanya adalah Grandmaster Man. Jadi aku sekalian setiap 9 kotak itu kali gitu. Terus aku lebih dari itu. Ya. Terus lalu aku masukin semuanya ke kotak plastik. Misalnya di kotak A1 kita perlu hitung gimana adanya biskuit. Biskuit atau kotak apa dulu satu dua tiga. Jadi kita hitung kotak 10 dengan angka gitu. Setelah itu aku masukin semuanya ke semua kotak otomatis. Jadi aku yakin banget kalau aku bisa menghafal kontribusi dan dengan baik dan menang di round. Berhasil mendapatkan 33 poin. Selamat. Di peringkat ketiga ini Iya, udah aman banget buat dia yang ketiga tuh cuma 3 miss ya. 9 dan 9. tapi sayang banget kan tinggal dikit lagi. Aku cuma salah 3 dan salah 3 karena aku pakai metode binary. Dan otomatis kalau salah satu ya akan hilang 3. Jadi ya aku skornya cuma 3-3 instead of 3-6. Padahal bisa banget tuh dapet. Tapi ya udahlah ya. Berhasil mendapatkan 30 poin. Selamat. Civil Engineering. Yes, ternyata aku jadi orang keempat yang lolos ke film selanjutnya. Loh, berarti ada yang salah dong. Aku kok yakin jawabanku udah benar semua ya? Jawaban yang benar pada soal keempat adalah
Lihat guys, Hafiz tengok 9099. Kalau aja dia nggak salah input, mungkin dia bisa jadi yang pertama. Ya kalah cepat juga sih, cuma at least dia bisa di top 5. Pokoknya round kelima harus perfect, nggak boleh salah sedikit pun, karena ini benar-benar di ujung tanduk. Dikit lagi aku kayak lift. Soal di 3 dan X sampai B17. Oh iya, Nadia boleh. Di ronde kelima ini kecepatan berpengaruh banget, soalnya yang paling cepat yang akan lolos. Ya semoga aja aku nggak masuk bottom 3 deh. 3, 2, 1. Fast review selesai. Champion sudah masuk 3. Nadia. Rama. Udah deg-degan banget, pertanyaan keempat udah ada yang benar tapi nggak ada namaku. Setelah pertanyaan kelima dibacain siapa yang lolos, wah ternyata yang pertama lolos adalah aku. Berhasil mendapatkan 3. Hafiz. Oh Nadia. Oh. Aku nggak puas sih sama posisi 6 ini, karena pas aku lihat lagi di akhir-akhir, posisi diamond itu ada patternnya, jadi harusnya bisa lebih cepat. Hafiz. Kendrick. Hafiz kayaknya kalah cepat aja sih. Wah apa lah, gue kayak akhirnya wayai aku keluar, wayai istirahat. Agak shock ya, kira mah aku bisa jawab pertama, ternyata aku mainnya agak di tepi-tepi jurang ya. Hafiz. I know it. Aku bersyukur banget sih ya, walaupun peringkat 9 tapi aku tetap lolos. Satu lagi. Ini aku agak pulang sih, gara-gara aku cuma salah geser aja di satu soal. Aku pulang, kenapa sampai pulang? Tolong ada keajaiban. Jujur di sini aku udah hopeless banget sih, kayaknya aku bakal elim nih di ronde ini. Tapi ya semoga ada keajaiban. Siapa champion terakhir? Udah. There's no Oh ini episode 6. So di sini, wait, so di sini there's no room for mistakes. Sumpah, pusing banget. Aku kira bakal mudah. Wait. Kok jadi gitu soalnya? Oh ini untuk apa? Oke, wait for the next episode Sabtu ya. Masih lama anjir. Oke lah. By the way, this is the end of my reaction. Bye bye.